good morning. Aku hari ini masih pakai masker, masih ada kegiatan yang harus aku lakukan di luar, tapi karena aku menjaga sekali kondisiku, aku bener-bener seumur hidup aku baru yang namanya kena batuk pilek tuh sampai hampir 2 bulan loh ini. Dan ini lagi dihajar terus sama obat dan antibiotik. Udah mulai membaik, minum habatus sauda juga, minum minuman semua herbal aku minum. Gak apa-apa. Mudah-mudahan dengan sakit ini sebagai penggugur dosa dan reminder ke aku juga untuk selalu menjaga kesehatan ke depannya. Ambil mau cerita dikit ya. Jadi ada suatu keadaan di mana kita dihadapkan pada satu kondisi kita harus memilih sesuatu, memutuskan sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Makanya yang tidak diajarkan di kampus atau di dunia sekolah kita secara formal adalah keberanian kita dalam mengambil sebuah resiko. Artinya kesempatan dan resikonya itu sudah pasti satu paket. Tergantung dari kita nih, mau ngambil atau enggak, mau berani atau enggak untuk take a risk gitu ya. Apapun ya dalam hidup. Keputusan penting itu tentu saja harus diambil dengan langkah yang tepat, pemikiran yang matang, pertimbangan yang luar biasa, dan pastikan kamu tidak sendiri. Artinya support system di dalam hidup itu is very important menurut aku. Jadi kita memang perlu sekali punya partner hidup yang memang bisa mensupport kita untuk mempertimbangkan hal-hal penting dan memutuskan hal penting yang akan kita ambil di dalam hidup. Entah itu sahabat, keluarga yang kamu percaya, atau pasangan hidup, baik istri ataupun suami. Kadang kalau misalkan our life itu masih segitu-gitu aja ya, kita kadang harus speed up atau kita harus sedikit adding value di dalam hidup kita. Aku selalu punya prinsip bahwa setiap hari harus lebih baik dari kemarin. Tapi bukan mengcompare diri kita sama orang lain ya. Orang lain boleh kita compare tapi hanya sebagai jadikan motivasi, bukan untuk berlomba dengan mereka. Tapi kita harus selalu berlomba dengan diri kita sendiri. Gue udah bisa ini hari ini, besok gue harus capai ini. Bulan ini gue capai ini, bulan besok gue harus capai ini. Day by day-nya, weekly, monthly, dan tiap tahunnya juga kita harus selalu punya target gitu ya dalam hidup kita. Karena menurut aku kalau kita hanya let it flow aja, kita kayak terjebak di zona nyaman deh kalau menurut aku ya. Jadi kita tuh harus challenging diri kita terus untuk terus growth ya. Jadi kita harus mengembangkan keinginan dan juga menggali semua apa yang ada di dalam diri kita. Pelajaran terbaik tahun ini yang aku dapatkan, karena setiap tahun pasti ada lesson learn-nya ya, yang selalu aku cari gitu di dalam hidup. Aku selalu berpetualang untuk mendapatkan lesson learn dalam hidup gitu. Ternyata kita itu nggak perlu harus banyak bersuara untuk membuktikan sesuatu. Ternyata kita nggak perlu harus membuktikan apa-apa gitu loh terhadap kebenaran yang kita yakini ya. Kalau orang tersebut sudah dari awal kita tahu tidak akan mempercayainya. Jadi percuma. Maksudnya adalah percuma meyakinkan kepada orang yang dari awal kita tahu dia tidak akan mempercayai kebenaran yang akan kita sampaikan. Jadi mau ngapain capek-capek gitu loh. Jadi let it flow aja, kamu fokus sama goals kamu fokus sama nilai dan kebermanfaatan kamu buat orang banyak, gak usah banyak membuktikan apa-apa. Dan aku sangat meyakini bahwa di dalam hidup, hubungan pertemanan, hubungan sosial masyarakat, hubungan pekerjaan, kita akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang benang merahnya sama, teman-teman. Jadi kalau benang merahnya sama, kayaknya tuh kromosomnya tuh saling mengenali, saling tarik-menarik energinya. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih baik, bertumbuh growth yang luar biasa gitu, kamu juga energinya akan ditarik oleh orang-orang yang memang satu frekuensi, satu kufu bisa dibilang. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa lingkungan yang saat ini kamu ada di situ ngerasa nggak impact dalam hidup kamu, nggak bawa perubahan banyak terhadap hal yang lebih baik, carilah lingkungan yang memang sesuai, dan pada akhirnya semesta ini akan mempertemukan juga dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang benang merahnya sama. Jadi saran aku ya, pengalaman hidup aku mengajarkan bahwa kalau kita mau berubah kepada hal yang lebih baik, mulailah merubah pertemanan. Ya, kehilangan teman itu it's okay ya, karena memang hidup harus memilih. Terlihat terkesan kasar sih ya gitu, tapi ya this is life gitu.
kita punya purpose sendiri gitu. Kalau misalkan kita bersirkel sama orang-orang yang tidak bisa diperbaiki, orang-orang yang tidak bisa diingatkan, orang-orang yang tidak bisa membawa diri kita kepada hal yang lebih baik, self development kita mentok gitu kan, dan hal-hal lainnya juga tidak bertumbuh gitu. Ya, kita harus memutuskan untuk cari circle yang bisa mendukung kita ya. Tontonannya mulai kita rubah, apa yang kita follow di Instagram, apa yang kita koneksikan di LinkedIn kita, itu mulai dirubah. Dengan siapa kita berteman, itulah masa depan kita. Kesimpulannya, boleh nggak kita cut off? Boleh dong, itu hak kamu. Kamu mau berteman di Facebook atau di Instagram atau di LinkedIn ataupun tidak sama sekali dengan mereka, itu adalah pilihan kamu. Choose wisely your friend gitu ya. Artinya kita baik sama orang tuh nggak masalah gitu, tapi kalau harus berteman terus dengan mereka yang menurut kamu itu ganggu terhadap perkembangan diri kamu, dengan berteman dengan mereka kamu kayak ke-distract sesuatu gitu dan membuat kamu tidak nyaman, buat apa dilanjutkan gitu. Jadi kamu pilihlah dan fokuslah kepada orang-orang yang sayang sama kamu, yang mengapresiasi setiap pertumbuhan kamu sekecil apapun gitu. Jadi benar-benar pilihlah hidup dengan damai, dengan siapa kamu bisa berkumpul dan disayangi, dan kehadiran kamu dirasakan oleh mereka berimpact gitu. Bukan saingan, bukan apa, tapi saling support each other gitu loh. Semoga kamu bisa dapet circle itu ya.